pesertanya harusnya 39 ya. 39, sekarang yang hadir 24 ya. Kalau nanti presensi kalian kurang, kita tetap harus mengikuti aturan ITS ya. Kalian tidak akan lulus, meskipun itu mata kekayaan, maka Anda akan setahun lagi berarti artinya. Molor. Permisi Pak. Ya, gimana Mas? Ini Pak, ada 2 mahasiswa yang izin karena ada kegiatan akademik di departemennya, Natasha sama Nur Azizah. Mereka ada suratnya Pak. Apakah perlu saya kirim lewat WA atau mereka masukkan ke presensi saja Pak? Di bagian izin Pak. Kegiatannya ngapain Mas? Sebentar saya coba bacakan lagi. Oh ini Pak, ada short course internasional Pak. Jam 2 nanti Pak. Jam 3 nanti Pak. 3 sekarang jam berapa? Masih jam 3 kan? Iya Pak. Baik, artinya gini Mas Mbak, artinya gini. Nggak ingin sebenarnya ngurusi absen tuh, nggak ingin bisa buang-buang waktu. Sebenarnya saya juga ingin hanya mau mengajar kepada yang niat belajar, ya. Yang nggak niat belajar ngapain diajar kok buang-buang waktu. Oh, banyak yang minta diajarin. Itu satu. Terus kemudian yang kedua tuh gini, Mas Mbak. Kalian itu mahasiswa ITS, kan ya. Sedikit banyak ada bangganya lah sebagai mahasiswa ITS itu. Kalau kalian kuliah tidak hadir, itu artinya kalian seakan-akan pengen beli ijazah tanpa belajar gitu. Saya nggak rela ngasih meluluskan orang yang nggak kuliah diluluskan, nggak rela. Apa bedanya dengan yang lain? Kampus-kampus nggak jelas jual ijazah itu. Jadi ya itulah alasannya ya. Sehingga kalau lulus di mata kuliah ini dengan nilai yang nggak tahu bagus atau enggak, ya itu artinya dipertanggungjawabkan. Di beberapa pertemuan sebelumnya, saya memang masih toleran lah. Kalau nggak hadir, sudahlah, saya anggap masuk. Karena saya males juga ngurusin absen, itu males, buang-buang waktu. Ya. Tetapi semakin ke sini kok, ternyata nggak dewasa kalian itu. Ternyata nggak dewasa kalian. Oke, jadi ini nggak apa-apa, kalian 25 orang ya. Baik, 25 orang berarti yang tidak hadir ada 14 siswa. Yang hadir yang nggak ada 14 siswa. Jam 2 yang barusan bergabung tidak akan saya admit ya. Baik, kita mulai kuliahnya. Baik, Mas Mbak, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kriteria ketika kita menilai sebuah investasi. Banyak dari alumni kita, alumni ITS, jurusan teknik, itu yang bekerja di bank itu banyak. Ya, bekerja di bank itu banyak. Yang dari mesin, dari elektro, semualah, hampir semua jurusan. Itu bisa kerja di bank. Nah, yang ingin saya sampaikan gini, Mas Mbak. Salah satu pekerjaan di bank itu disebutnya sebagai kredit analis. Kredit analis itu adalah kalau ada pihak yang mengajukan proposal, ya, itu nanti
akan dievaluasi proposalnya. Ya, akan dievaluasi proposalnya. Ide seperti ini itu layak dikasih modal atau tidak. Disebut sebagai kredit analis. Nah, apa ilmu yang digunakan? Ya yang kalian pelajari di kuliah ini, Mas Mbak. NPV dihitung, IRR dihitung, gitu ya. Payback dihitung dan seterusnya. Itu. Nah, itu kalau kalian kerja di bank nanti. Kalaupun kalian nggak kerja di bank, kalau kalian itu nanti ingin mendirikan usaha sendiri, kalian juga akan mengerti. Si bank itu akan mengevaluasi proposal kredit kalian itu kriteria-kriteria ini. Gitu ya, baik. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan NPV dan payback period. Nah, sekarang kita akan bahas lagi satu kriteria yang baru, yaitu IRR. Sudah kita bahas di waktu kuliah offline, apa itu IRR. Ya, IRR itu adalah pendapatan, return, atau laba dari suatu usaha yang dinyatakan dalam persen, dalam satuan persen. Ya, simpelnya begitu, Mas Mbak. Jadi, kalian tidak perlu terlalu aneh-aneh, baca aneh-aneh, apa itu IRR. Jadi IRR itu simpelnya sekali lagi adalah laba dari suatu usaha yang dinyatakan dalam prosentase. Prosentase terhadap apa? Prosentase terhadap modal. Itu, Mas Mbak, sederhananya. Nah, IRR ini gunanya untuk membandingkan antar alternatif investasi. Kita sumber modal itu harus bayar bunga satuannya juga persen. Kemudian kalau kita ditawari berbagai investasi, misalkan deposito begitu, tawarannya atau iming-imingnya juga dalam bentuk persen. Sehingga ketika kita ingin membandingkan dan memilih, maka akan nyaman kalau kita itu mampu mengkonversi laba yang satuannya semula rupiah itu menjadi persentase. Itu ya, Mas. Baik, sekarang cara ngitungnya. Ya, sekarang cara ngitungnya. Mas Mbak, ini sudah terlihat ya Excel-nya ya? Sampun, Pak. Tidak ada, Pak. Baik. Baik. Nah, Mas Mbak, kalau IRR itu, kalau kalian baca ya di beberapa literatur, kadang dia itu mengatakan begini, IRR adalah besarnya bunga yang membuat NPV sama dengan 0. Gitu kan ya. Nah, kalian kan akan bingung. Lalu apa gunanya kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya cara menghitungnya. Nah, maksudnya gini, kenapa kok dia mengatakan begitu ya? Saya ilustrasikan dulu, Mas Mbak. Saya akan ajari pelan-pelan ya supaya kalian paham. Saya akan ajari pelan-pelan. Gini. Kalau saya itu modalnya 1.000. Ya, modalnya 1.000. Dalam 2 periode, uang saya itu menjadi 2.000. Gini, ya. Saya investasi 1.000, dalam 2 periode, uang saya 2.000. Gitu. Nah, lalu IRR itu adalah menjawab
Kalau dari 1.000 menjadi 2.000, itu setara dengan uang berapa? Itu. Setara dengan bunga berapa? Itulah IRR. Jadi yang kita tahu itu adalah modalnya berapa, kemudian labanya berapa di setiap periode, kemudian kita ditanya, cash flow seperti itu, jadi kita mengeluarkan modal, kemudian menerima laba, itu setara dengan kalau nyimpan di bank kita dikasih bunga berapa. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang ini Mas Mbak. Sekarang begini. 1.000 menjadi 2.000 itu setara dengan 1.000 dikasih bunga berapa? Ditanyakan persentasenya ya. Tanya persentase. Nah, Mas Mbak, kita review sedikit terkait dengan hitung bunga berbunga itu. Kalau saya punya uang 1.000 di periode ke-0, kemudian periode ke-1, kemudian periode ke-2. Di sini jadi 2.000 uangnya. Uangnya jadi 2.000 lah. Nah, itu dikasih bunga berapa? Itu kan ya pertanyaannya. Nah, kita bisa coba begini, Mas Mbak. Ini misal ya. Misal bunga ini. Yang dimisalkan bunganya. Kita nggak tahu. Secara matematis memang agak sulit. Pakai logaritma dan macam-macam. Karena bunga itu pangkat ya. Nah, kalau saya menabung 1.000, kemudian bunganya itu 10%, misal nih, 10%, maka pada akhir tahun ke-1, uang saya itu menjadi uang saya aslinya dikalikan 1 plus bunga. Ini. Jadi 1.100. Kan? Nah, di sini pada tahun kedua, akhir periode kedua, sama. 1.100 ini kan kita simpan untuk satu periode lagi kan, dari periode 1 menjadi periode 2. Maka uang kita akan menjadi berapa? Sama dengan ini dikalikan 1 ditambah persentase ini lagi kan, karena setiap periode dapat. Nah, ini. Kalau dengan bunga 10%, ternyata dalam 2 periode itu hanya menjadi 1.210. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita itu uangnya menjadi 2.000. Kalau gitu berapa bunganya? Nah, itu bisa kita coba-coba, Mas Mbak. Ya, kita bisa coba-coba caranya. Misalkan ini ditambah 5%. Nah, Mas Mbak perhatikan ini. Nah, yang mendekati adalah 2 ini, Mas Mbak. Ya, baik. Artinya yang saya lingkari merah itu ya, saya menabung 1.000,
uang saya tadi menjadi 2.000 kan, kita disuruh mencari kalau 1.000 menjadi 2.000 dalam 2 periode, itu sebenarnya kita dikasih bunga berapa. Nah, caranya salah satunya bisa seperti ini, Mas Mbak. Kita drag gitu, kemudian kita cari angka yang mendekati. Nah, jadi bunganya itu ketemunya adalah di antara 40% sampai 45%. Gitu kan. Nah, kalau seperti ini, maka kita ubah ininya, kita dekatkanlah persentasenya. Jadi apa misalkan 42%. Ya, kelebihan kan. Nanti 41. Nah, dekati sekalian. 41,5. Hampir pas. Jadi ya ketemu 41,5 lah. Gitu. Mas Mbak. Sampai sini bisa ngikuti, Mas Mbak. Bisa, bisa Pak. Baik. Nah, baik, kalau itu bisa mengikuti, saya akan balik ke beberapa penjelasan yang sering kalian baca di literatur di online itu. Seringkali mereka mengatakan bahwa IRR adalah besarnya bunga yang menyebabkan NPV-nya 0. Yang menyebabkan NPV-nya 0. Nah, menyebabkan NPV-nya. Oke, sekarang ketemu 41,5%, sekitar 41,5%. Baik. Nah, sekarang kita uji. Tadi modalnya 1.000, kemudian mendapatkan 2.000. Ya, kita hitung NPV-nya. NPV. Mas Mbak, enaknya kalian buka Excel ya, Mas Mbak. Kalian buka Excel aja sekalian. Baik Pak. Kita latihan pelan-pelan ya. Permisi Supaya, Pak. mana? Ada pertanyaan? Izin ini Pak, ada kawan saya yang tadi sedang reconnect terus belum masuk lagi Pak. Siapa? Sultan Pak. Tadi sudah masuk, cuman reconnect dia Pak. Di waiting room. Kok tidak ada ya? Sebentar Pak. Baik, silahkan Mas Mbak buka Excel-nya ya. Silahkan buka Excel. Sudah, Mas Mbak? Belum? Sudah Pak. Baik. Nah, Mas Mbak, kalian sekarang latihan, sekaligus latihan nih dan kenalan. Fungsi di Excel yang untuk menghitung NPV. Ya. Jadi formulanya kayak gini. NPV
kurung buka. Rate itu bunga, Mas Mbak. Rate itu bunga. Kalau 2% itu memasukkannya berarti 0,02 itu. Bukan dimasukkan 2 loh ya, tapi dimasukkan 0,02. Kalau 2%. Kalau 40% ya 0,4 itu. Nah, Mas Mbak, balik ke pembahasan yang awal tadi. Kita ingin menjawab pertanyaan, kalau menjadi 2.000 itu sebenarnya dikasih bunga berapa? Ya, sebenarnya dikasih bunga berapa? Nah, kita bisa mencari seperti ini, ya, dengan cara NPV begini. Kita mencari di drag dulu, kira-kira yang akan menyebabkan dia itu sama dengan 0, NPV-nya itu berapa bunganya. Ya. Nah, ini saya coba 0,4 ini, 44 misalnya. Satu, Pak, mungkin, Pak. Apanya? Rate-nya, Pak. Kalau mau 0. 100%. Oh, periodenya kurang berarti. Coba kalian coba ya, Mas Mbak. Value 1, value 2. Ya, gini contoh awal aja gini, contoh awal ya, biar gampang. Kalau periodenya satu ya kita simpan satu periode gitu, kita simpan satu periode. Yang dimaksud di textbook kadang di beberapa artikel itu ya, yang online itu mengatakan bahwa IRR adalah bunga yang menyebabkan NPV-nya 0. Nah, kalau 1.000 menjadi 2.000, maka bunganya kan 100%. Gitu ya. Jika NPV-nya kan 0 itu jadinya. Nah, coba kalau ini enggak 2.000 ya, misalkan kalau ini itu 1.500. Kan enggak 0 nih, kan enggak 0. Nah, ini ya. Berapa itu? 0,5 ya kayaknya. %, kan, IRR-nya 50%. Jadi maksudnya begitu ya, Mas Mbak, maksudnya. Cara mencarinya itu adalah kita mencari bunga, besarnya bunga yang menyebabkan NPV-nya itu 0. Gitu, Mas Mbak. Tapi itu cara ya, bukan definisi. Nah, di Excel ini banyak ya, termasuk IRR itu juga ada fungsinya. Nanti kalian akan dapat tutorial khusus ya. Khusus untuk IRR itu agak sulit di Excel-nya. Bukan sulit formulanya, tetapi Excel-nya sendiri itu agak sulit menemukan angkanya. Karena bunga berbunga itu kan pangkat kan ya. Artinya persamaannya itu kan tidak linier. Persamaannya itu adalah pangkat 3, pangkat 4. Besarnya pangkat itu sebanyak
periode, Mas Mbak. Jadi kalau cash flow-nya sampai 10 periode, itu pangkatnya sampai 10. Jadi kita akan mencari persamaan pangkat 10. Nah, itu yang sulit jadinya. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak. Permisi Pak, saya Ya. izin bertanya Pak. Berarti Mas Gas. tadi itu Pak, oh ya Pak, saya izin bertanya Pak, maaf. Berarti untuk yang tadi ketika hasilnya keluar misalnya yang 150 terus Bapak masukkan 1 terus jadi merah, itu artinya apa ya Pak bedanya sama yang hitam resultnya? Artinya tidak pas, artinya IRR-nya tidak segitu. Oh, baik Pak. Jadi kalau merah itu kan negatif ya Mas ya. Merah itu artinya negatif. Merah itu artinya negatif. Kalau hitam itu ya bisa 0, bisa positif. Kalau tidak 0, itu IRR-nya juga artinya tidak pas. Tidak segitu bunganya. Baik Pak, terima kasih banyak. Tapi ini saya mengandung pertanyaan Mas, mengandung apa ya? Ada sesuatu yang belum dipahami itu gini. Karena kalau paham nggak bertanya begitu. Gini. Saya tak ya pakai whiteboard dulu coba. Masih contoh yang sama. 1000 menjadi 2000. Ini ya. Nah, Mas Mbak semua perhatikan persamaan sederhana itu. 1000 sama dengan, anggaplah sini A. A dikali 2000. Berapa nilai A? Setengah kan ya? 0,5. 0,5. Nah, 1000 ini sebenarnya kan NPV ya. 1000 itu kan nilai present sebenarnya. Uang itu nilai sekarang itu 1000. Kemudian di masa depan uang itu menjadi 2000. Jadi gini Mas Mbak, IRR itu gini. Jadi besar bunga berapa sih yang bisa membuat nilai ini sama antara nilai present yang sekarang dengan nilai yang future. Nilai future-nya kita ketahui. Gini. Uang saya sekarang present itu 1000 nilainya. Nilai uang saya di future itu menjadi 2000. Bunga berapakah yang bisa menyebabkan persamaan ini? Gitu, Mas Mbak. Artinya IRR itu. Nilai present yang sebanyak 1000 itu bisa menjadi 2000 itu dengan bunga berapa? Itulah IRR. Sehingga kalau kita tarik garis ya, sisi sini. Sisi kanan ini akan kita konversi ke nilai sekarang. Tuh. Ya, akan kita konversi ke nilai sekarang. Kita ingin tahu. Atau ginilah Mas Mbak, pikirannya dibalik ya. Kalau tadi itu 1000 menjadi 2000 itu dikasih bunga berapa? Kan gitu ya, kasih bunga berapa. Kalau pikiran kita dibalik, kalau sekarang itu saya menjadi 2000, terus supaya uang saya di present itu menjadi 1000, itu bunganya berapa? Jadi berpikir P ke F, berpikir F ke P juga boleh. Sama hari. Ya, sama saja. Nah, Mas Mbak, kenapa ada yang mendefinisikan IRR adalah besarnya bunga yang menyebabkan NPV-nya sama dengan 0? Gitu kan ya artinya.
Artinya kita sini invest ini 1.000. Invest kan 1.000 nih. 2.000 ini kalau kita konversi dengan bunga yang tepat sebesar IRR, dia akan menjadi 1.000 positif. Ini ditambah ini akan 0. Bagi yang belum ngerti lagi, saya gambarkan cash flow. Saya keluar uang 1.000. Jadi 2.000. Ini kan negatif. Nah, saya keluar 1.000. Saya terima 2.000. Nah, ini kita konversi ke sini. Jadi 1.000. Ini tambah ini 0. Itu Mas Mbak. Jadi membuat sama dengan 0 itu adalah cara untuk memperoleh IRR. Bukan definisi, bukan gunanya. Ya, kalau definisi adalah uang saya menjadi segitu, itu dikasih atau setara dikasih berapa persen. Sudah paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Baik. Saya menjelaskan agak banyak ya, Mas, agak pelan-pelan. Supaya dasarnya kuat lah, dasarnya kuat. Kalian. Soal hitung menghitung nanti kalian bisa latihan sendiri, bisa explore sendiri. Di Excel ini banyak juga kok keterangannya. Help-nya tuh banyak. Cara inputnya, cara mengakomodasi periodenya, macam-macam ada. Juga ada tutorial dengan asisten ya, cara menggunakan fungsi-fungsi ini di Excel. Baik. Nah, Mas Mbak, kalau IRR paham, saya akan lanjutkan satu lagi. Satu lagi yang disebut sebagai Profitability Index. PI. Profitability Index. Jadi kalian sudah punya pengetahuan, keahlian, NPV bisa ngitung, IRR bisa ngitung, payback period bisa ngitung. Sekarang ditambahin satu lagi ya, Profitability Index. Indeks apa? Indeks keuntungan. Indeks menguntungkan lah. Nah, Profitability Index itu ini, Mas Mbak. Profitability Index itu NPV si investasi dibandingkan dengan NPV pendapatan atau pemasukan. Jadi NPV semua yang keluar, dihitung berapa, dibandingkan dengan NPV semua pemasukan sepanjang bisnis itu berjalan. Nah, saya ilustrasikan gini, Mas Mbak. Ya, kita gambarkan lah di sini. Saya gambarkan ya. Misalkan nih, saya gambar cash flow. Kita gambar cash flow. Keluar investasi misalkan 2 juta di periode ke-0. Kemudian menerima mulai laba. Tapi di tahun ketiga ini juga harus keluar perawatan mesin atau ganti mesin. Misalkan 0,5 juta. Labanya terus tumbuh nih, makin rame misalkan warungnya. Di sini keluar lagi 1 juta misalkan gitu. Terus keluar lagi sudah sampai sini misalkan gitu. Nah, Profitability Index itu adalah ini dihitung semua pengeluaran, tidak hanya pengeluaran di awal ya Mas Mbak,
pengeluaran selama proses bisnis itu berjalan, itu dihitung semua NPV-nya berapa. Khusus untuk pengeluaran. Kemudian khusus untuk pemasukan juga dihitung. Jadi ini ada NPV pendapatan ya. Di sini juga ada NPV untuk pengeluaran. Nah, profitability index itu sama dengan ini. Anggaplah ini NPV 1, ini NPV. Jadi NPV, net present value dari pendapatan, itu dihitung, kemudian dibandingkan atau dibagi dengan NPV seluruh pengeluaran. Ya. Nah, kalian kan langsung paham ya, Mas Mbak. Kalau NPV yang atas itu lebih besar, maka usaha ini layak dijalankan karena menguntungkan. Kalau yang bawah lebih profitability baik, sekarang kita latihan, Mas Mbak. Gak usah banyak-banyak deh cash flow-nya, banyak. Modal, kemudian baik, Mas Mbak. Perhatikan Excel ini ya, perhatikan Excel ini. Jadi ceritanya gini, ini contohnya agak sembarang, namun ya mendekati anulah kondisi nyata. Jadi kita itu kalau modal itu ada dua ya, Mas Mbak. Ada modal disebut sebagai investasi, modal awal ketika bisnis itu mau berjalan, besar biasanya. Kemudian setelah bisnis itu berjalan, kita masih butuh modal lagi. Disebut sebagai OM, Operational and Maintenance. Modal operasional dan perawatan. Jadi misalkan setiap 5 tahun itu perawatan atau ganti mesin atau ganti apalah ya. Nah, anggaplah begitu. Setiap 5 tahun itu memerlukan perawatan. Ya, 5 tahun digunakan, 5 tahun digunakan gitu ya. Nah, pemasukannya seperti ini. Nah, Mas Mbak, coba kalian hitung. NPV dari modal berapa, NPV dari pemasukan berapa,
kemudian kalian rasiokan, nanti akan ketemu profitability-nya. Ya, Mas Mbak. Silahkan, Mas Mbak. Silahkan dikerjakan. Ngitung NPV-nya pakai manual aja loh, Mas Mbak. Enak ya. Kalau belum familiar sama Excel, kadang salah sih kadang. Atau kalian baca-baca cara nginputnya juga nggak apa-apa sih. Karena nanti ada tutorialnya khusus nanti, satu pertemuan, Mas Mbak. Gunakan 10% ya, Mas Mbak. Gunakan bunga 10%. Nah, nilai present itu bisa kalian gunakan formula ini, Mas Mbak. P sama dengan F, nilai masing-masing cash flow, dibagi dengan 1 plus I, yaitu bunga, di sini 10%, pangkat banyaknya periode. Contoh, saya contohin satu ya, Mas Mbak. Saya contohin satu. Nilai NPV, nilai present dari ini ya, dari periode kelima ini, itu sama dengan 4.000 dibagi 1 plus 10% pangkat periodenya. Ya, pangkat 5. Gini, Mas Mbak. Saya hitungkan ini ya. Tapi kalian coba sendiri dong di situ. Inilah NPV dari pemasukan, Mas Mbak. Yang kuning ini, 27 juta. Ya. Jadi artinya di sini pemasukan 6 juta, tetapi pada tahun ke-15 itu hanya setara dengan 1,4 juta uang sekarang. Ya kira-kiranya. Semua pemasukan ini kita konversi ke nilai present. Jadi ini tuh nilai present semua, Mas Mbak. NPV itu kan nilai semua present di total kan ya. Net present value. Jadi semua dipresentkan kemudian di total. Nah, ini kalian hitung, Mas Mbak.
Nah, Mas Mbak, perhatikan ini ya. Nilai present dari seluruh pengeluaran, seluruh modal yang diperlukan itu 35 juta. Nilai present semua pemasukan itu 27 juta. Ya. Nah, kemudian profitability index-nya adalah ini dibagi 0,7. Nah, Mas Mbak, yang harus hati-hati itu gini. Kadang dalam profitability index itu nggak pakai negatif. Ya, nggak pakai negatif. Jadi semua dianggap uang. Uang yang keluar berapa, uang yang masuk berapa. Jadi rasionya positif saja. 0,7 artinya modalnya lebih besar daripada pemasukannya. Itu, Mas Mbak. Ini disebut sebagai profitability index. NPV pendapatan dibagi dengan NPV modal. Ada pertanyaan, Mas Mbak, sampai sini? Permisi Pak, Silakan, Mas Edgar. izin bertanya Pak, berarti kalau misalnya PIG-nya kurang dari 1, berarti bisnisnya kurang menjanjikan gitu Pak, dengan dekade yang sudah lama, seperti contoh ini Pak. Ya, kalau kurang 1 artinya nggak layak, Mas. Nggak layak dijalankan, karena rugi. Baik Pak. Kalau 1, buat jalankan nggak, Mas? 1. Kalau saya sih nggak Pak, buang waktu. Kalau 1 itu artinya kerja bakti ya, Mas. Kita dapat capek, tapi nggak dapat untung. Hanya balik modal tok, nggak ada labanya kalau 1. Kalau 1,2, artinya IRR-nya berapa? 20%. Gampang sebenarnya. Mereka berkaitan. Tapi kan kadang ada orang yang suka profitability index kan, Mas. Sudah dipahami kan, terutama oleh orang awam kan ya. Kalau 2 artinya uang Anda nanti menjadi 2 kali lipat. Kalau rasionya 3 artinya menjadi 3 kali lipat. Kalau 0,5 artinya uang Anda akan kurang separuh. Kan gitu profitability index itu artinya. Jadi lebih mudah dipahami kan kadang. Jadi orang kadang suka pakai ini. Karena interpretasinya mudah itu loh. Ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Noval. Berarti periode juga mempengaruhi profitability index ya, Pak ya? Iya. Periodenya semakin... Ya, periodenya pengaruh. Kemudian yang paling pengaruh itu Mas, bunga yang kita gunakan itu loh. Coba nih. Saya perdalam jawaban untuk pertanyaan Mas Noval ya. Mas Noval, ini kan kalau pakai 10% itu 0,7 rasionya. Nah, sekarang kita coba kalau bunganya nggak segitu. Rasionya akan ganti nanti. Misalkan ini ganti 5% lah. Rasionya jadi 1, Mas. Iya. Gimana Mas Mbak simpulannya? Cash flow tidak berubah, strategi bisnis tidak berubah, uangnya sama, periode sama. Kalau prosentase bunga yang kita gunakan untuk analisis itu ganti, kesimpulan kelayakannya akan ganti. Dari yang semula tidak layak menjadi layak.
Yang semula hitung-hitungnya tidak untung menjadi untung. Ini nggak sederhana loh Mas Mbak anunya apa? Harusnya kalian kenapa bisa begitu? Lalu gitu kan ya. Lalu kita bisa permainkan dong itunya supaya jadi layak, supaya jadi ini gitu ya. Coba Mas Mbak pikirkan nanti saya ingin dengar pendapat ataupun pertanyaan tentang ini. Kenapa dengan ganti bunga yang semula tidak layak karena 0,7 kurang dari 1, sekarang menjadi layak lebih dari 1. Ya. Baik, silakan Mas Mbak sambil mikir itu kita break ya. Kita break 10 menit. Kita break 10 menit. Kalian silahkan ngopi-ngopi atau lain ya, silahkan. Kita nanti mulai kuliah lagi jam 3 kurang 4 ya. Baik, silahkan. Silahkan off cam dulu, nggak apa-apa, silahkan. Nanti kita mulai lagi ya. Tadi NPV bisa, IRR, paham, definisi, kegunaannya, kehati-hatiannya, termasuk menghitungnya. Paham? Kemudian profitability index juga begitu, pengertiannya, cara menghitungnya, kehati-hatiannya, dan beberapa faktor yang perlu hati-hati. Kalian juga sudah paham. Jadi bisa kita cukupkan ya, Mas Mbak. Baik, Mas Mbak, terima kasih. Bisa kita cukupkan kuliah kita. Mas Dava, silakan apa Mas Dava? Permisi Pak, mohon maaf. Saya mau bertanya Pak, untuk perkuliahan hari Jumat tanggal 18 Maret, waktu itu yang mengisi asisten kalau nggak salah yang awal, itu Bapak belum memberikan kode absen Pak, jadi mungkin satu kelas masih banyak yang alfa Pak. Oh gitu. Saya ingin menanyakan itu. Hari apa aja Mas yang belum diabsenkan ya? 18. 18 saja Pak. Sebelum mudik itu juga belum ya? Sebelum mudik yang offline itu juga belum kayaknya. Kalau itu belum Bapak buka Pak sepertinya Pak. Tanggal berapa itu? Tanggal 25 ya, kalau nggak salah. 25 ya. April. 18 Maret. 18 Maret nanti berarti ya, saya centang semua aja gitu ya. 18 Maret. Masih aja lah, toleransi aja ya 18 Maret itu. Tapi nanti setelah ini ya tertib masuk ya Mas Mbak. 18 Maret, 25 April, nanti saya centang semua, termasuk EPTS ya. Ada lagi Mas? Oh, izin mengonfirmasi Pak, yang offline itu tanggal 22 April Pak. Oh 22. Iya Pak. 22. Terus yang udah ya. Udah ya. Pak Dodi, permisi. Buat Excel yang kemarin yang payback period itu sama yang hari ini apa mungkin bisa di-share ya Pak ya? Kemarin tidak saya save Mbak. Saya close tidak saya save. Oke. Oke Pak. Perlu tau gitu itu, masuk Mbak coba buat sendiri. Lupa. Enggak saya save ya Mbak, tak close aja. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Yang sekarang perlu tau Excel ini. Kalau perlu saya save deh. Boleh Pak. Ya. Tapi yang kemarin enggak saya save itu saya. Nanti ya saya upload aja di kelas ya, di kelas. Iya Pak. Baik, kita cukupkan ya Mas Mbak. Selamat siang menjelang sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Yang masih liburan silahkan ditambah liburannya. Selamat sore, kita cukupkan.